Perang Jagaraga dipimpin oleh Ki Gusti Ngurah Karangasem dan menjadi simbol perlawanan rakyat Bali terhadap Belanda. Capek banget sih sama sejarah. Tugas lagi. Pusing banget sama sejarah. Males deh. Udahlah, dengerin aja. Nanti juga disuruh bikin tugas lagi. Maka dari itu, kalian akan membuat video drama tentang Perang Jagaraga. Tuh kan? Fix. Capek banget nih hidup. Tuh, tugasnya banyak banget. Udah gitu disuruh bikin video lagi. Bikin capek aja sih. Konflik ini melibatkan kerajaan Buleleng dan pemerintahan kolonial Belanda. Lo kenapa, Nas? Kok bengong? Gak tahu deh. Pas Pak Cahyo bilang Belanda rasanya aneh aja gitu. Baik anak-anak, materi dapat dibuka sampai di sini. Indah capek banget, Ken. Kenapa, Cu? Itu loh, Pak Cahyo. Masa kerjaan yang ngasih tugas terus, mana disuruh bikin tugas video sejarah lagi, bikin naskah. Lama banget, kayak ribet. Indah malas. Itu kakek lagi bersihin foto apa, kek? Ini adalah tokoh besar Bali, Cu. Siapa, kek? Beliau adalah pemimpin pasukan Jagaraga melawan Belanda. Cu, ayo ikut kakek, Cu. Kemana, kek? Ada sesuatu yang mau kakek tunjukkan ke cucu. Ayo. Ikuti kakek, Cu. Bantu kakek ya, Cu. Sempit banget ini, Cu. Cu, ini adalah peti yang dijaga keluarga kita turun temurun. Ini peti zaman dulu. Peti apa itu, kek? Jangan, cucu tidak perlu tahu peti apa ini. Kakek hanya ingin menunjukkan bagian luarnya saja. Tapi cucu jangan pernah mencoba untuk membuka peti ini. Baik, kek. Tapi bohong, besok akan gue buka tuh peti. Tunggu dong. Aku mau ngomong sesuatu nih sama kalian. Wih, tumben nih. Mau nanya apa? Kalian tahu nggak gimana caranya nyongkel pintu yang udah tua? Soalnya aku punya pintu nih di rumah, tapi ternyata nggak bisa dibuka. Penting banget nih. Lah, mau maling lu? Ya enggak dong. Gue cuma pengen lihat barang peninggalan kakek gue yang udah kekunci. Dan gue nggak bisa masuk ke sana. Buka doang. Kok pakai nyongkel segala sih? Ya soalnya dikunci. Kalau nggak dikunci, ngapain aku minta bantuan kalian? Gantung dulu nih, imbalannya apa? Jangan main-main sama cucu konglomerat.
Gimana? Deal? Deal. Oke. Bye. Aku tunggu nanti, Mas. Aduh, kakek ngantuk banget nih. Aduh, pengap banget begini. Aduh, Tempat apaan ini? itu petinya. Wait. Aduh, gelap banget lagi nih. Gak kelihatan. Ah, ini petinya. Kok. Loh, tolong pegangin ini garamnya mau. Syukurlah laut tengah hari ini. Semoga tidak ada kapal asing lagi ya. Siapa di sana? Itu bukan dari kerajaan sini. Iya, itu kapal orang luar dan tak kandas di karang. Kalau begitu, ini sudah menjadi hak tawan karang. Ayo kita beritahu prajurit, jangan sampai mereka merampas kembali apa yang sudah menjadi hak tanah ini. Ampun prajurit, apakah Anda sudah ada di perairan kita dan mereka masih bisa menyelamatkan para merahnya? Kalian sudah melakukan yang benar. Ayo prajuritku. Ya kamu. This is our cargo in the name of their custom. Yes. How can a small kingdom dares to challenge the Dutch government? I don't understand about that. Ma'am, the kali tawan karang. Tawan karang?
It's nothing but robbery! If we allow this today, tomorrow they will think they are stronger than us. Sugianta, Yes, ma'am. send a warning letter to the king of Buleleng. Okay. But if they refuse, ma'am? If they refuse, Yes. we will show them who rules these waters. Yes, Understand? understand. Go! Go. Ada urusan apa kalian kesini? Saya di sini mempunyai tujuan, yaitu menemui rajamu. Baiklah, tunggu sebentar. Akan kusampaikan kehadiranmu pada rajaku. Apa raja? Ada dari utusan Belanda ingin bertemu dengan raja. Biarkan mereka. Hei kalian, ikuti aku. Saya di sini bekerja sama perihal kapal-kapal yang Tuan tahan beserta barang-barangnya. Bisakah engkau membalikannya? Tidak, tawan karang adalah tradisi adat kami, bukan untuk diperjualbelikan. Apa-apaan ini? Setelah ini kerajaan kalian akan bermusuhan dengan Belanda. Lihat saja nanti. Kami tidak takut. Kami tidak akan mengembalikan hasil rampasan kami. Pergi dari sini. Ma'am, the king of Buleleng refused our request. What? He refused? Yes, ma'am. They say Tawar Karang is their law. Dear Lord, Yes. What should we do, ma'am? prepare the ships. Now! For what, ma'am? Yes! If they won't obey, we will make them! Pertempuran berlangsung sengit, benteng demi benteng runtuh. Sebagian besar wilayah kerajaan Buleleng berhasil dikuasai oleh pihak Belanda. Pasukan, serang! So, this is the king of Buleleng? Tuan, beliau menanyakan, apakah Tuan adalah Raja Buleleng? Ya, dan siapa yang kemari tanpa memberi hormat kepada hadapanku? Ma'am, the king asks who you are and why you enter without respect. I am the representative of the Dutch government. Beliau menyatakan bahwa dirinya adalah perwakilan resmi dari pihak Belanda. You have fought bravely, but you have lost. Beliau menyampaikan bahwa kerajaan Buleleng telah berjuang dengan berani, namun dinyatakan kalah. Kami memang kalah dalam peperangan, tapi kami tidak kalah dalam harga diri. Ma'am, the king say
they may lose in numbers, but not in honor. This is our agreement. Sign it, and this war end. Ini adalah surat perjanjian dari pihak Belanda. Apabila ditandatangani, maka perang akan dihentikan. Dan jika kami menolak, ma'am, the king asks what will happen if they refuse. And then, Buleleng will disappear from the map. Apabila ditolak, maka kerajaan Buleleng akan dihapuskan dari peta kekuasaan. Baik, demi keselamatan rakyatku, putusan harus diambil. Sign it. Rajaku, benar dugaan Raja. Belanda kembali menarik pasukannya. Bagaimana kita sekarang? Baik, kalau begitu kita akan segera mempersiapkan peperangan kedua. Saran hamba kita kembali ke Jagaraga karena menguntungkan bagi kita. Bagaimana menurutmu Jero Jempiring? Hamba juga setuju. Jagaraga memiliki medan yang berbukit. Terdapat banyak jurang untuk melakukan serangan udara. Dan jalan penghubungnya hanya satu, yaitu Desa Sasi. Baik, kalau begitu, ayo kita mempersiapkan rencana untuk memulai peperangan. Selama Belanda menguasai kerajaan Buleleng, pasukan Patih Jelantik terus menyebabkan huru-hara. Dimulai dari kapal yang disita, perampasan harta benda milik Belanda, hingga melarang perdagangan bahan makanan rempah-rempah ke pihak Belanda. Hal ini tentunya membuat pihak Belanda marah dan memutuskan untuk melakukan penyerangan kedua ke pihak Buleleng kembali. Tuan, sepertinya Belanda mengirim pasukannya kembali. Pasukan kita telah berperang. Pasti, marilah kita mencoba untuk membangkitkan semangat para prajurit. Baik, hamba akan membangkitkan semangat prajurit. Jika perang kembali pecah, saya akan tetap di sini. Walau kita bukan prajurit, tapi kita tetap bagian dari Jagaraga. Benteng ini bukanlah hanya sekedar batu, melainkan harga diri kita. Dan harga diri tidak boleh runtuh hanya karena rasa takut. Pasukan utama tetap bertahan di Jagaraga. Dan aku akan memimpin sebagian prajurit ke sisi timur. Belanda mengira kita telah lemah. Mereka pikir bentengnya runtuh, membuat hari kita runtuh. Padahal yang runtuh hanya batu, bukan keberanian. Saya tidak memaksa kalian untuk bertahan. Siapa yang sudah lelah bisa pergi dari sini. Raja, kami lahir di tanah ini dan kami tidak akan mundur dari tanah sendiri. Itulah darah Jagaraga. Kalian memang tidak dibekali meriam, tidak dibekali kapal besar, tapi kalian dibekali sesuatu yang mereka tidak miliki. Apa itu Raja? Harga diri. Jika hari ini adalah hari terakhir kita, Maka biarlah tercatat gugur sebagai penjaga tanah sendiri. Jagaraga. 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 Sebelum perang kedua dimulai, pemerintah Belanda mengirimkan 2 orang sebagai mata-mata Belanda untuk mempelajari strategi perang yang diterapkan oleh I Gusti Ngurah Karangasem bersama Jero Jempiring.
mimpi perang-perangan gitu. Aduh, kayak ternyata nyata banget lagi. Udahlah, kita harus pergi dari sini. Kita taruh petinya sebelum kakek kita lihat. Yuk. Hati-hati. Ya, ingat kakek gue dengar. Kita taruh petinya. Bisa bangun lagi. Jadi gimana nih konsep dramanya? Jangan bilang baca narasi doang. Iya nih, nanti jadi kayak presentasi biasa, nggak seru. Jadi openingnya siapa dulu? Masa langsung perang sih? Ya nih, nanti penontonnya bingung. Harus ada latar belakangnya dulu bro. Guys, aku punya ide. Gimana kalau kita semua nanti bikin gimana mereka nggak mau nyerah terlebih dahulu? Motivasi mereka itu apa sih? Jadi kita nggak mulai dari perangnya dulu, jadi lebih kelihatan natural. Nah, gimana menurut kalian nih? Setuju sih. Ya. Karena ada tawan karang itu. Iya, bagi kita mungkin itu cuma sekedar aturan lama, tapi bagi mereka itu adalah harga diri yang mereka pertahankan sampai sekarang. Berarti kita bikin raja kelihatan lemah ya? Ya, enggak juga sih. Tapi walaupun mereka kalah di perang pertama dan juga perang kedua, itu adalah bukti bahwa mereka bertahan di tengah tekanan. Ini ide bagus sih. Jadi dramanya itu bukan soal kalah dan menang. Bener banget sih, dan juga mereka itu hebat ya setelah kita pikir-pikir. Mereka itu mampu loh bertahan dari kolonial Belanda yang kita tahu sendiri. Mereka tuh punya persenjataan yang lumayan modern dan juga pasukan yang lumayan banyak. Dan kita mungkin lumayan kalah, tapi kita tidak kalah dari segi semangat. Keren banget ya. Wih, ini dia baru namanya konsep. Jadi kita total ya. Dialognya niat, kostum pun juga niat. Nah, setuju banget ya teman-teman. Sekali-sekali nih kita bikin video drama yang spektakuler. Gas lagi teman-teman! End of flashback. Jangan. Maling, indah maling. Indah maling, Arya maling, padahal maling. Itu kamu. Orang maling oh. Mana aku. Ini kan kakek ya nih. Kalau maling oh. Itu ini culik ah. Kita di balik mereka gini perang-perangan, kita di sini foto-fotoan. Dikat. Dan jika kami menolak, Aduh, capek banget kek. kamu ini lagi ngapas. Kok lagi ngapas? Jadi gimana nih konsep dramanya? Jangan bilang baca dulu. Wih, ini baru dia konsep. Jadi kita total ya, Siti. Action. What the fuck, bitch?
ini petinya. Kelihatan? Ya. Jaga raga dewa. Jaga raga day itu sukses. Jaga raga day 3 sukses. Jaga raga day 4 sukses. Jaga raga day 5 sukses.